Video selanjutnya ini adalah membuat layout, melayout kartu nama ke dalam cetakan atau kertas A3 ya. Kita pastikan kertas A3 itu harus tahu ya, A3 itu berapa kali berapa. Kalau di A3 plus ya, ada beberapa perusahaan ya, di beberapa perusahaan itu A3 itu ukurannya seperti ini. Kita mengambil salah satu ukuran di salah satu percetakan ya. Karena kalau di kertas Corel A3 itu ukurannya ya kita ada, tinggal cari di sini A3 ini. Cuma dia ukurannya 297 kali 420. Sementara kalau kita ngambil dari sebuah perusahaan percetakan, itu sesuaikan kartu nama itu nanti ukurannya kertasnya itu 48,7 kali 32,4. Cuma nanti area cetaknya itu 47,3. Jadi kita maksimal 47 kali 31. 47 kali 31. Jadi kita buat 47 kali 31. Ini 31, ini 47. Kemudian wah ini milimeter ya, berarti 310 ya. Kemudian kita enter. Nah, nanti dari kertas ini akan dijadikan oke, ini saya tadi tak kasih garis lagi deh. Aduh. Ini kalau kita mau bikin potongan ya, potongan itu nanti tinggal satu cross gini ya, satu potong gini ya. Itu nanti kita sebagai pemotongnya ya. Ya, nanti kita potong ya dengan titik potong namanya. Titik potongnya kita buat. Ini masuk ke bawah ini. Ini masuk ke bawah. Ini kita bisa lebihkan. Ya. Tarik. Salah. Klik yang ini, kita naikkan. Nanti sebagai titik potongnya ya. Ini kita tinggal nanti berapa titik potongnya ya, kita harus sesuaikan juga nih. Kita tengahkan ya, tengah-tengah ya. Kemudian ini kita grup. Ini kalau kita grup bentar ya, kita nggak grup dulu deh. Yang ini kita nanti taruh kanan ya, taruh tangan dari objek ini ya. Di grup juga nggak apa-apa. Klik ya, taruh di kanan, right ya. Nanti di sini nanti. Ini di ungroup dulu nih yang di sini. Nah, ini kita kasih garis dulu hairline. Kita pastikan ada di tengah-tengah nanti. Kanan kiri ini titik potongnya ini harus ada titik potongnya nanti. Ya. Ini tinggal geser aja. Nah, node tengah persis. Kita copy, paste, taruh di sini, kasih right, left. Ya. Ya, kita ulang. Kita grup aja. Kita copy. Kalau panjangnya ini kan 90 ya. Kalau mau diduplikat ke kiri, pakai transformation ke kiri. Ke kiri itu X, sumbu X ya. Karena panjangnya 90, maka kita buat min 90. Apply. Oh, lari kemana tadi? Aduh. Larinya kemana tadi? Kita klik sini. Min 90. Lari ke kiri harusnya nih.
tidak keluar ya. Kalau tidak bisa kita copy paste aja deh, copy paste gitu ya. Kita taruh ini, taruh ke left, itu masuknya ke sini kurang biasanya. Maka ini kita geser aja deh, geser plus sis ke node, nanti titik tengah ini masuk ke node ya. Ini nanti juga sama, dua ini kita grup, copy paste, kita taruh ke bawah ya, kita pilih masukkan ke sini ya. Di pas tengah ya. Oke, yang ini kita grup semua, tinggal kita nanti duplikat ya. Ini tadi A3 nya 310 kali 470 ya, kita taruh sini. Misalnya kita taruh sini, nanti ini persis ya. Kita buat klik dua kali ya, untuk memastikan titik tengahnya ini kita geser masuk ke titik ini ya. Oke, baru kita nanti duplikat ke kanan ya, kita duplikat ke kanan ya. Nanti ke kanan kita bukan rotate, tetapi kita tadi rotate, makanya dia nggak bisa tepat ya. Kita pakai ini, kita geser ke kanan pakai transformation atau position ya. Kita apply seperti ini ya. Ya, tidak bisa tepat ya, kita hapus dulu ya. Ternyata saya salah. Ini karena ada garis ini ya, kita harus buang ini. Kita ungroup. Yang ini kita ungroup lagi. Kemudian yang ini ya, ini kita ungroup. Yang kita buang bagian ini, kita kanan. Ungroup. Ini kalau kita duplikat ini jadi masalah nih sebenarnya nih. Ya, ternyata kita jangan pakai ini namanya titik potong ya. Titik potongnya nanti aja ya. Kita masukin langsung ke sini aja. Ini kita grup dulu. Kita langsung aja duplikat. Sorry, ini ada garisnya, kita buang dulu. Kita ungroup dulu. Untuk properties, outline-nya kita non dulu. Baru kita grup lagi. Kemudian kita duplikat ke kanan. Pakai transformation. Geser ke kanan nanti. Apply. Ternyata ya, kita dalam satu A3 kalau kertasnya tidak dimiringkan posisinya, maka cuman menghasilkan berapa ini, nggak bisa 4 ya. Coba kalau kita miringkan gini ya, kita ganti, klik 2 kali ya, kita coba klik pakai left top ya. Kemudian kalau kita geser ke kanan pakai pengkopian, copy. Oke, kita lebih efisien kayaknya nih, lebih menguntungkan seperti ini karena kita dapat sisa dikit ya. Cuman ke bawah kita lihat ya, kita grup dulu, kemudian kita duplikat ke bawah ya, kita duplikat ke bawah ya. Nah, lebih efisien. Kita dapat berapa ini kartu namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 kali 6. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, 5 kali 5, 25 ya. Jadi kita menghasilkan 25 mata ya. Kemudian kita grupkan. Kita grup biar nggak pecah. Kemudian kalau kita mau bikin titik potongnya ya, titik potongnya tadi ya, nanti kita harus bikin garis titik potong ya, kecil ya. Titik potongnya di sini aja ya, di sini nanti. Atau kalau misalnya dia nggak ada titik potongnya ya langsung dipotong gini, berarti langsung seperti ini. Jadi sesuai dengan keadaan mesin sih. Yang penting kita bisa duplikat seperti ini. Kemudian supaya bisa di tengah-tengah, kita ketik P itu langsung di tengah. Ini ya, nanti kita namanya cetakan ini sudah siap dicetak, kemudian dipotong dengan mesin ya. Kalau ini jaraknya langsung tepat ya, tidak punya sisa ya, langsung dipotong tengah nih. Ya bagusnya ada sisa dikit sih ya.
Kalau ada sisa dikit itu lebih aman. Coba kalau kita buat sisa dikit ya. Kita buat sisa dikit. Nih, kita hapus. Ya, kita akan kasih selisih ya. Di ungroup dulu nih. Karena tadi yang sebelah ke kanan ini coba kita kasih selisih. Jadi kita nanti ada geser ke kanan dikit lah ya. Kalau kita copy ke kanan 90, maka kita persis 90. Kalau kita mau tambahin 1 mili, kita tinggal tambahin 1 mili seperti ini. Kita apply. Nah, ini kita punya jarak sebenarnya ya, 1 mili. Jarak 1 mili. Sehingga nanti kalau dipotong punya sisa jarak ya. Jadi punya jarak, tidak langsung mepet ya. Jadi kalau dipotong masih punya garis lah ya. Jadi kalau kita mau cek itu berarti kalau kita cek ini, kita shift ya, edge-nya mana nih ya, kita coba kita geser 1 mili sih ya, 1 mili ya sekitar 1 gini ya, lebarnya 1 nggak bisa nih, jaraknya hanya bisa 1 mili. Sangat pendek ya sebenarnya ya. Nah seperti ini 1 mili ya. Jadi ini kalau kita geser ke bawah kemungkinan dia akan, nah ini ya, kita buat garis misalnya. Nah ini ya misalnya, ini kita klik C gitu ya, persis di tengah. Ini kalau ditarik ke atas lebih panjang. Nah, nanti C kalau motong ya ini titik potongnya. Ya, gitu ya. Nah berikutnya kalau kita geser tadi ya, kita geser ke kanan terus ya, geser ke kanan terus 1 mili 91 ya, 91. Oke. Nah ini ya, jadi kita menghasilkan seperti ini. Kita P gitu ya, kita grup dulu, Ctrl G, kemudian kita C, kita tengahkan dulu sama ini C gitu ya. Dan kalau kita mau turunkan ke bawah itu ke bawah kan 55,41 karena ada ini ya masalahnya ya. Ini kalau kita hapus ya, ternyata masih masuk dalam grup ini. Kita ungroup dulu. Nah ini kita hapus saja dulu. Nah ini sih nggak ada titik potongnya, nggak apa-apa sih karena dia ada, bisa dicek pembatasnya. Kemudian kita grup dulu ya, grup dulu, kita turunkan ke bawah 55 kan tadi tingginya, jadi kita tambahkan menjadi 56. Kita apply ya, punya selisih 1 mili ya. Kita apply ke bawah, apply ke bawah, apply ke bawah ya, akhirnya kita punya ya jarak. Jadi kalau kita potong nanti punya jarak nanti di pisaunya ya. Kemudian kita blok, kemudian kita grup. Waduh kok malah kena potong nih deh, aduh agak kelamaan tadi ya, jadi kita escape bisa. Nah, ini potong semua nih ya, perintah potong akan agak lambat nih, salah ngeklik tadi ya. Oke, ini udah kembali. Kita tinggal benerin dulu ya, ini kita grup ini maksudnya ya, kita grup dulu. Nah, grup kita P biar berada di tengah. Nah seperti ini, nanti tinggal cetak ya ke mesin ya. Ini namanya layout ya. Sementara kertas yang kita pakai ini tadi bukan kertas tetapi ukuran maksimal ya, maksimal untuk objek yang bisa kita gambar ya. Kalau keluar kan nggak boleh, harus maksimal dari kotak ini. Kalau kita nanti kalau kita mau cetak berarti kita kembalikan ke ukuran kertasnya. Jadi kita nanti kalau kita kirimkan, kita masukin lagi ke 487 324 487 324 ya, 487
324 ya. Nah seperti ini untuk ukuran maksimal gambar itu sampai ini kita hapus. Kemudian untuk kertasnya ini, jadi nanti kalau kita masuk ke mesin maka gambarnya seperti ini gitu ya. Oke, itu aja, terima kasih, sampai ketemu lagi.